Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ayat dan surat di dalam Al-Quran. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ayat di dalam Al-Quran. Secara lugawi, al-ayatu loghatan warodat, bahwa ayat itu secara bahasa memiliki beberapa makna ya, terutama kalau kita melihat di dalam Al-Quran. Ada yang bimakna al-alamah, ayat dengan makna al-alamah atau tanda. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatu mir rabbikum. Sesungguhnya tanda kerajaan Tolut, ayyatiyakumut tabutu, bahwa datang kepada kamu tabut, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan kamu. Maka di sini ayata diartikan sebagai al-alamah atau tanda. Bimakna ad-dalil, dalil atau petunjuk ya, yang menunjukkan. Firman Allah, dalilnya firman Allah, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya atau dalil kekuasaan Allah, bahwasanya ia ciptakan dari tanah manusia, kemudian jadilah kamu manusia yang berkembang biak. Ayat yang kedua juga kadang-kadang dimaknai sebagai ad-dalil atau tanda-tanda. Yang ketiga bimakna al-ibrah, dengan makna ibrah atau pelajaran. Seperti misalnya firman Allah, awalam yarau ilal ardi kam ambasna fiha min kulli zaujin karim inna fi dzalika laayatan wa ma kana aksaruhum mu'minin. Apakah ia tidak melihat kepada bumi bagaimana kami telah menumbuhkan padanya itu berpasang-pasangan. Sehingga pada demikian itu menjadi ibrah. Ayatan di sini diartikan sebagai ibrah atau pelajaran. Wa makan aksaruhum mu'minin, dan tidaklah mayoritas manusia itu mukmin atau beriman. Maka di sini ya, ayat juga dinamakan sebagai ibrah. Kemudian ayat dinamakan juga atau diartikan juga sebagai al-mu'jizat. Mukjizat ini adalah tanda-tanda atau sesuatu yang tanda-tanda kenabian atau sesuatu yang melemahkan ya, dari kata ajzun, lemah. Firman Allah, sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanyakan kepada Bani Israel berapa banyak kami datangkan kepada mereka mukjizat-mukjizat yang jelas. Ayat diartikan sebagai mukjizat. Jadi ayat secara bahasa itu memiliki beberapa makna ya, kan, tetapi nanti penggunaannya untuk ayat di dalam Al-Qur'an itu berbeda. Nah, sedangkan menurut bahasa, ayat adalah menurut tadi bahasa ya, ayat adalah tanda, alamat, bukti, dalil, dan mukjizat. Nah, sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat ya. Ada di sini misalnya pendapat dari Az-Zarqani. Kalau di dalam kitab ya, innaha qa'ifatun zata mattali'in wa muqatti'in mundarijatan fi suratin minal Qur'an. Yaitu ayat adalah sejumlah kalam Allah yang ada permulaan dan kemudian ada akhirnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Jabari mengatakan pada kitab Al-Mufrad fi ma'rifatil adat, haddal ayat Quran murakkabun min jumalin walau takdiran zu mabda'in wa muqattin mundarijan fi surah. Bahwasanya ayat adalah bacaan yang tersusun dari beberapa kalimat yang memiliki permulaan atau bagian yang termasuk di dalam surah. Maka kalau kita melihat dari dua definisi di atas ya, ayat adalah kalamullah, perkataan Allah yang terdiri dari beberapa kalimat ya, mempunyai beberapa kata, maksud ini ya, mempunyai permulaan dan akhiran, dan yang merupakan bagian dari surah. Jadi sekumpulan ayat itu dinamai sebagai surah. Nah, di sini ada jumlah ayat di dalam Al-Quran ya, ada memang perbedaan ya. Meskipun secara jumhur mengatakan 6.000-an, tapi 6.000 berapa itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan jumlah ayat 6.616 ya, ini pendapat dari Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan jumlah ayat ini adalah 6.666. Ini yang paling populer ya, digunakan oleh jumhur dan mudah untuk diingat. Kemudian ada yang 6.213, 6.214, 6.216, 6.236. Nah, kenapa ada perbedaan jumlah
Apakah misalnya ada yang nambah ayatnya atau berkurang? Jawabannya tidak ya. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran penambahan atau pengurangan atau perbedaan dari satu ayat atau dari satu pendapat ke pendapat yang lainnya. Nah, di sini ada alasan ya kenapa jumlah ayat itu berbeda-beda ya menurut pendapat ulama, yaitu terkait dengan ketika Nabi berhenti atau ketika Nabi sedang wakaf ya pada sebuah ayat yang biasa dinamakan sebagai fasilah. Jadi Nabi itu kan memiliki banyak penulis wahyu ya. Jadi ada Zaid bin Sabit, ada Abu Musa al-Asy'ari, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya. Para penulis wahyu ini setiap Nabi diturunkan wahyu maka mereka akan mencatat ya, karena Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, kadang-kadang itu ketika Nabi berhenti itu ada misalnya satu atau beberapa orang yang menganggap Nabi berhenti ini tandanya wakaf, maka dijadikan satu ayat. Tapi ada juga yang mengatakan ini bukan wakaf, ini cuma berhenti untuk mengambil napas gitu ya. Nah, perbedaan ini ya yang menjadikan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah keseluruhan pada ayat. Namun kalau kita lihat Al-Qur'annya tidak ada yang berubah dan tidak ada yang berkurang. Nah, saya kasih contoh ya, di dalam Al-Qur'an itu ada ulama yang di dalam hadis kan ada dikatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah sab'ul masani, ada 7 ayat ya. Jadi sudah jelas ayatnya 7. Ada yang memasukkan bismillah itu sebagai bagian dari surah Al-Fatihah ya. Dengan kalau bismillahnya dimasukkan berarti mereka menghitung ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin itu sebagai satu ayat. Tapi ada juga ulama yang mengatakan Al-Fatihah bukan termasuk dari Bismillah bukan termasuk dari Al-Fatihah, sehingga akhirnya mereka menghitung ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dihitung sebagai ayat berikutnya. Jadi ada yang menghitung siratal ladzi sampai dolin sebagai satu ayat, ada yang menghitungnya beberapa ayat. Nah, berikutnya itu perbedaan kalimat di dalam Al-Quran itu juga ada perbedaan ya. Ini bisa dibaca ya. Ada yang mengatakan 77.934 ya. Ada juga yang mengatakan 77.437. Ada juga yang mengatakan 77.277 ya. Nah, terkait dengan jumlah kalimat ini biasanya adalah kaitannya dengan qiraat ya. Karena kan qiraat kita sudah nanti kalian belajar ya bahwa qiraat itu kan berbeda-beda. Jadi misalnya ada dalam sebuah qiraat dibacanya tajri tahtahal anhar. Ada yang membaca qiraat tajri min tahtihal anhar. Nah, itu kan ada perbedaan. Ada yang membaca dengan min, ada yang tidak membaca dengan min ya. Nah, dari situ ada perbedaan jumlah kalimat di dalam Al-Qur'an. Tapi secara keseluruhan tidak ada perubahan ya. Artinya makna dari Al-Qur'an sendiri itu tidak berubah meskipun ada penambahan jumlah kalimat, tapi tidak signifikan, artinya tidak merubah dari makna. Sedangkan jumlah huruf, karena tadi jumlah kalimat ada perbedaan, maka di sini pun jumlah huruf juga ada perbedaan pastinya ya. Cuma yang menjadi poinnya ya, perbedaan ini tidak menjadi persoalan karena tidak mengurangi substansi Al-Qur'an. Jadi baik itu perubahan tadi dari mulai ikhtilaf pada jumlah ayat, kemudian juga ada ikhtilaf pada atau perbedaan pada jumlah kalimat sampai pada jumlah huruf itu tidak mengurangi substansi Al-Qur'an. Jadi tidak mengubah sama sekali makna daripada Al-Qur'an. Termasuk tadi yang terkait. Berikutnya adalah surah. Tadi kita itu surah ya. Surah itu adalah jamaknya surah itu adalah as-suwar ya. Surah itu di dalam buku ada dikatakan al-jumlah min ayatil Qur'an zatal matali'i wal muqatti. Menurut Manail Khiton, surah yaitu sekelompok dari ayat Al-Quran yang memiliki permulaan dan pengakhiran. Jadi kalau tadi ya ayat, sekumpulan ayat itu adalah surah gitu ya. Nah, maka surah itu adalah jumlah dari sekumpulan ayat. Jadi saling terkait sebenarnya. Jadi ada permulaannya setiap surah. Misalnya kalau surah Al-Fatihah, kalau surah Al-Baqarah misalnya dimulai dengan alif lam mim, diakhiri dengan
Sedangkan menurut Al-Ja'bari, hadas surah Quran yastamilu ala ayyizawat Fatihatin wa khatimah wa aqalluha salasa ayat, yaitu batasan surah Quran yang meliputi atas yang memiliki pembukaan dan penutupan, dan paling dikitnya itu adalah 3 surah. Jadi yang paling dikit dari surah itu adalah surah Inna a'tainakal kautsar, surah Al-Kautsar ya. Paling dikit surah jumlahnya adalah 3 ayat. Jadi kumpulan ayat itu dinamai surah. Surah itu menurut Manail Qitan yaitu sejumlah atau beberapa ayat Al-Qur'an yang memiliki permulaan dan akhiran. Nah, kemudian di sini ada pembahasan ya mengenai apakah susunan ayat dan surat di dalam Al-Qur'an itu tauqifi ataukah ijtihadi. Tauqifi artinya berasal dari Allah ya, kemudian langsung diajarkan oleh Rasulullah, ataukah ijtihad dari para sahabat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Al-Qur'an itu baru mulai ditulis itu baru mulai dikumpulkan itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian diseragamkan pada masa Utsman bin Affan. Meskipun penulisan Al-Qur'an sendiri itu bukan dari masa Abu Bakar, tapi sudah dimulai dari masa Rasulullah hidupnya. Jadi para sahabat itu mereka menulis di pelepah kurma, kemudian di tulang belulang, kemudian di batu-batuan dan lain-lainnya. Nah, tapi masih berserakan ketika itu. Jadi belum dikumpulkan menjadi satu. Baru dikumpulkan menjadi satu pada masa Abu Bakar, kemudian diseragamkan jenis qiraatnya pada masa Utsman bin Affan. Nah, alasannya kenapa? Alasan ya. Nah, di sini alasan kenapa Al-Qur'an itu belum disusun maksudnya secara rapi pada masa Rasulullah. Jadi baru dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq ya, karena ketika itu ada sebuah kisah ya di mana para penghafal Al-Qur'an, para hamilul Qur'an ketika itu banyak yang meninggal dalam peperangan melawan orang-orang yang murtad. Sehingga kemudian Umar bin Khattab berbicara kepada Abu Bakar mengusulkan agar Al-Qur'an itu dikumpulkan di dalam satu bundel gitu ya, karena beliau khawatir nanti ketika para hufaz, para hamilul Qur'an ini meninggal, Al-Qur'an menjadi lenyap gitu ya, atau banyak yang hilang. Nah, ketika itu dipimpin oleh Zaid bin Sabit ya, dimulailah pengumpulan Al-Qur'an, pendokumentasian Al-Qur'an. Nah, setelah masa Utsman baru diseragamkan bacaannya, karena ketika itu banyak yang berdebat mengenai masalah qiraat ya, qiraat dalam Al-Qur'an. Nah, pada masa Rasulullah ketika itu belum dikumpulkan menjadi satu. Kenapa? Karena terkait dengan penurunan ayatnya yang belum sempurna ya. Jadi kan selama Rasulullah hidup itu wahyu masih turun terus. Wahyu baru berhenti setelah Rasulullah meninggal. Maka kalau misalnya dikumpulkan buru-buru, nanti misalnya ayat yang kedua surah Al-Baqarah itu turunnya belakangan daripada ayat yang setelahnya, itu belum sempurna ya. Baru setelah Rasulullah meninggal ya, karena Al-Qur'an turun selama 23 tahun itu tidak berurutan turunnya. Jadi tidak ayat 1, setelah itu ayat 2, setelah itu ayat 3, tidak. Jadi turunnya itu ngacak ya. Nah, setelah Rasulullah wafat, wahyu terhenti, barulah memungkinkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu buku. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan nasikh dengan mansukh ya, di mana ketika Rasulullah hidup itu masih ada ayat yang dibuang atau ayat yang dihapus hukumnya dan lainnya. Nanti kita akan bahas pada bab nasikh dan mansukh. Sehingga kemudian ya dari situ pembukuan Al-Qur'an memang baru dimungkinkan ketika Rasulullah sudah wafat atau ketika wahyu sudah terhenti. Nah, kemudian terkait dengan susunan ayat di dalam Al-Qur'an ya. Jadi misalnya surah Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu apakah dari Rasulullah, apakah dari ijtihadi sahabat. Nah, kalau terkait dengan susunan ayat, di sini para sahabat semuanya sepakat bahwasanya ayat itu adalah tauqif ya, artinya dari Allah. Jadi tidak ada sama sekali ijtihad dari para sahabat di dalam penentuan surah Al-Baqarah ayat 1-nya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi, itu ayat yang kedua itu tidak ada ijtihadis dari sahabat, semuanya dari Allah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang ada di Lauhil Mahfuz saat ini. Nah, ini banyak ya hadis-hadis yang berbicara tentang terkait masalah ini. Misalnya di dalam Al-Itqan ya, As-Suyuti mengatakan bahwa ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab, di mana Ubay bin Ka'ab ini salah seorang penulis wahyu ya, di mana ketika beliau sedang duduk bersama Rasulullah, kemudian Nabi mengangkat matanya, kemudian beliau mengatakan Jibril datang kepadaku dan menyuruh meletakkan ayat ini pada surat ini. Jadi ayat ini pada surat ini, ayat sekian gitu ya. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa urusan penyusunan ayat dalam surat dalam Al-Qur'an itu telah disepakati
ulama adalah wewenang dari Rasulullah, ya. Jadi ada lagi hadis yang lain, do hazil ayat fi suratil ladzi yazkuru fiha kaza wa kaza. Nabi pernah mengatakan, Nabi ketika turun wahyu, Nabi akan mengatakan kepada penulis wahyu, do hazil ayat, letakkan ayat ini pada surah ini ayat sekian. Jadi sudah diberikan petunjuk langsung oleh Rasulullah. Berbeda dengan urutan ayat, urutan dan susunan surat di dalam Al-Quran itu memang ada perbedaan pendapat, ya. Apakah urutan surat, kalau saya bilang urutan surat itu maksudnya adalah misalnya yaitu surat pertama Al-Fatihah, kemudian surat kedua di dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah, surat ketiga itu adalah surah Ali Imran dan seterusnya. Itu maksud dari susunan surat di dalam Al-Quran. Nah, ini memang ada perbedaan pendapat, ya. Apakah itu tauqif ataukah sahabat. Nah, pendapat yang pertama ada yang mengatakan ini adalah ijtihad dari sahabat, jadi bukan tauqif. Jadi urutan-urutan surat di dalam Al-Quran dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya ini adalah ijtihad dari para sahabat, ya. Nah, di sini dasarnya, ya, ada riwayat dari Hibban bin Yahya dari Abu Muhammad amrahum Utsman ayyata bi'tuwal faja'ala surat al-Anfal wa surat at-Taubah fi sab'i wa lam yufassil bainahuma bi bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya mereka diperintahkan Utsman untuk mengurutkan surat-surat yang panjang, kemudian mereka jadikan surah Anfal dan surah at-Taubah itu pada bagian 7 surat yang panjang, dan mereka tidak membatasinya atau menyelaknya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa surat ini adalah tauqif dari Nabi, ya. Jadi susunan surat di dalam Al-Quran itu adalah tauqif dari Rasulullah. Jadi berdasarkan wahyu. Nah, ini alasannya dari ulama yang mengusung pendapat ini, yaitu yang pertama, apabila tertib atau penyusunan surat di dalam Al-Quran hasil ijtihad para sahabat, maka sahabat yang memiliki mushaf yang berbeda-beda itu akan tetap berpegang teguh pada mushafnya. Jadi kalau memang itu perintah dari Allah, tauqif, ya, dari Allah, maka tentu saja ketika Utsman bin Affan ketika itu memerintahkan untuk menyeragamkan Al-Quran, pasti mereka tidak akan mau. Kenapa? Ini dari Allah, masa Utsman memerintahkan yang berbeda, gitu, ya. Kemudian yang kedua, kalau memang surat-surat disusun bukan berdasarkan tauqif, misalnya katanya pengelompokan surat akan diurut berdasarkan kemiripan. Jadi kalau manusia kan biasanya begitu, ya. Kalau nyimpan sepatu yang merah-merah, semuanya yang hijau-hijau, gitu, ya. Nah, kalau memang itu dari manusia, maka katanya pasti akan berdasarkan kemiripan. Tapi ini tidak, ya, karena susunan Al-Quran misalnya yang ada kalimat tasbihnya itu kan moncok-moncok, ya, jadi tidak berurutan. Dan kemudian yang ketiga, ya, alasan mereka adalah bahwa Rasulullah seringkali mengimami sholat itu dengan menggandeng surah yang sekarang saat ini ada. Misalnya beliau kalau membaca ad-duha, setelah itu pasti dibaca al-insyirah atau al-nashrah, ya. Itu menunjukkan bahwa Nabi sudah memberikan petunjuk ketika ini. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, ini pendapat yang pertengahan, di mana ulama di sini mengatakan bahwa tartib sebagian surat itu ada yang tauqif, sebagian lagi ada yang ijtihadi. Jadi beberapa Al-Quran yang memang sudah ada dari Rasulullah, ya, seperti misalnya Nabi pernah menggabungkan Az-Zahrawiyyin, menggabungkan surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran, ya, berarti digabung, berarti dia berurutan. Atau tadi surah Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah. Jadi beberapa surah sudah ada petunjuk dari Nabi. Adapun yang belum ada, maka katanya hasil ijtihadi dari para sahabat. Dan menurut Az-Zarqani bahwa pendapat ketiga inilah yang paling tepat, ya, berdasarkan dari dalil dan pendapat atau petunjuk yang ada. Nah, kemudian ada ayat dan surat yang pertama kali turun. Di sini juga ada, kita membahas mengenai ayat apa sih atau surat apa sih yang pertama kali turun di dalam. 3 pendapat, ya. Pendapat yang pertama ini ada yang mengatakan surah Al-Alaq, ya. Ini sebenarnya pendapat yang paling kuat, ya. Kenapa? Karena ada sebuah hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah itu ketika Rasulullah sering pergi ke Gua Hira, ya, kemudian bertemu dengan malaikat Jibril ketika itu. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk iqra, membaca. Kemudian Rasulullah mengatakan ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Kemudian setelah 3 kali, nah, malaikat Jibril menuntun Rasulullah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Nah, sedangkan pendapat yang kedua ada yang mengatakan adalah surah Mudaththir ya. Ini juga berdasarkan ada sebuah riwayat ya. Akan tetapi riwayat ini sebenarnya ya kalau kita perhatikan adalah mendukung bahwasanya penurunan yang pertama kali itu adalah Iqra ya Bu. Jadi bukannya Mudaththir ya. Kenapa? Karena di dalam hadis yang menceritakan bahwasanya Rasulullah mendapatkan surah Mudaththir ini, situ perawinya mengatakan bahwa Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril yang katanya menemuinya di Gua Hiro. Berarti kan sebelumnya pernah bertemu di Gua Hiro. Ya, nah, ketika di Gua Hiro itulah Rasulullah menyebutkan surah Al-Alaq. Kemudian pada surah Al-Mudaththir ini ya bunyinya ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah maka berikan peringatan. Nah, dari dua surah ini ada ulama yang membagi ya. Jadi surah Al-Alaq itu ya kata para ulama adalah ayat pertama atau surah pertama yang turun kepada Rasulullah terkait dengan tugas kenabian ya, kenabian. Sedangkan surah Al-Mudaththir itu adalah ayat atau surat pertama yang turun terkait dengan kerasulan ya. Karena kita tahu ada perbedaan antara nabi dan rasul ya. Rasul itu adalah yang diperintahkan untuk menyebarkan agama Allah. Maka di situ ada kalimat kum, bangunlah, fa'anzir, berikanlah peringatan ya. Jadi Al-Alaq terkait dengan pengangkatan nabi sebagai seorang nabi, Al-Mudaththir ayat pertama terkait pengangkatan Nabi sebagai seorang rasul. Sedangkan surah Al-Fatihah ya pendapat ini sangat lemah ya. Ini adalah pendapat yang dikutip oleh Az-Zarkashi ya pada Az-Zamakhsyari ya pada tafsirnya Al-Kasyaf. Zamakhsyari yang mengatakan surah Al-Fatihah adalah surah atau ayat yang pertama kali. Nah, kemudian sumber penamaan surat di dalam Al-Qur'an ya, ada surat namanya surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Ini sumbernya dari mana? Di sini ada dua ya, ada dua sumber. Yang pertama, sumber tersebut diambil dari luar surat. Jadi dinamai oleh Rasulullah ya. Sedangkan yang kedua ya, nama tersebut ya diambil dari kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an. Misalnya kalau surah Al-Baqarah karena di situ ada kisah tentang penyembelihan sapi betina ya. Kemudian misalnya ada surah Toha ya, itu diambil kenapa mulai dari Toha ya. Kalimat suratnya dimulai dengan lafaz Toha. Ini ada dua ya. Jadi ada yang diambil dari luar surat, artinya dipakai menjadi nama surat, tidak terdapat di dalam ayat yang bersangkutan tapi diberi nama oleh Rasulullah ya. Ada juga yang mengatakan nama surat diambil dari tema yang sedang dibicarakan dalam surat tersebut. Misalnya surah An-Nisa. Kenapa surah An-Nisa? Karena memang membahas banyak tentang perempuan, An-Nisa. Nah, berikutnya adalah pengelompokan panjang pendek dari surat ya. Jadi surat-surat itu di dalam kajian ulumul Quran dikelompokkan ya menjadi 4 ya berdasarkan panjang pendeknya. Yang pertama as-sab'u at-tiwal, 7 surat yang panjang-panjang, yaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Maidah dan Yunus. Sedangkan yang Al-Mi'un itu adalah yang ayatnya ratusan ya, tapi tidak sepanjang yang sab'ut tiwal, yaitu seperti surah Hud dan surah Yusuf. Kemudian yang di bawahnya lagi yang puluhan ya, kurang dari 100, itu disebutnya Al-Masani. Kemudian yang terakhir Al-Mufassal, yaitu surat yang pendek-pendek seperti surat dalam juz. Itu saja ya dari saya. Syukron. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.